Halo semuanya, nama gue Danu. Gue temennya Ganim sama Adem. Jangan lupa saksikan video kita sampai akhir nanti. Dadah. Menjadi seorang pemimpin itu terkadang tidaklah mudah. Perlu banyak hal yang harus dipikirkan. Seperti harus bertanggung jawab, harus penuh dedikasi. Kepemimpinan yang baik bukan hanya tentang memegang kendali, tapi tentang menjadi teladan dan motivasi tim untuk mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin yang efektif memiliki beberapa kualitas utama yang membedakannya. Oke, balik lagi sama gue. Di sini gue mau ngasih tahu kalian gimana sih tips-tips dan cara untuk menjadi pemimpin yang baik. Yuk, lihat-lihat. Seorang pemimpin haruslah bertanggung jawab karena dia harus mempertanggungjawabkan anak buahnya, entah dari mengajari, memberitahu apa yang benar, apa yang salah. Sepertinya banyak kerjaan ya seorang pemimpin itu. Majen cuy, gimana? Ya sebentar lah. Sekarang nih. Ayo, mau. Tadi yuk. Jajan. Parah yuk. Sholat cuy. Ayo. Kepemimpinan 1. Adanya good leadership and communication, kepemimpinan dan komunikasi yang baik. 2. Konsep kepemimpinan yang efektif. 3. Pentingnya komunikasi dalam kepemimpinan. Kepemimpinan yang efektif tidak hanya tentang memberikan arahan, ini melibatkan inspirasi, motivasi, dan memberdayakan anggota tim. Komunikasi yang baik adalah inti dari kepemimpinan yang sukses. Bagaimana kita dapat mengembangkan keterampilan ini? Mari kita belajar lebih lanjut. Komunikasi yang efektif adalah kunci dalam kepemimpinan yang baik. Ini bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang mendengarkan dan memahami perspektif orang lain. Teknik komunikasi yang efektif melibatkan mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang tepat, dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Namun, menjadi pemimpin yang efektif dan menguasai komunikasi bukan tanpa tantangan. Berbagai hambatan dapat muncul, mulai dari perbedaan budaya hingga masalah personal dalam tim. Kesalahpahaman dalam komunikasi dan masalah personal juga dapat menjadi tantangan yang besar dalam kepemimpinan. Meskipun tantangan ada dan berbagai strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi dan meningkatkan kepemimpinan serta komunikasi dalam tim, latihan, umpan baik, konstruktif, dan mediasi konflik adalah beberapa cara untuk meningkatkan komunikasi dan kepemimpinan. Komunikasi yang efektif adalah dasar dari kepemimpinan yang baik. Ini melibatkan kemampuan untuk mendengarkan dengan baik, menyampaikan pesan dengan jelas, dan memahami perspektif orang lain. Contoh pemimpin yang baik adalah bukan yang seperti ini. Kan nggak pengen kan hal-hal yang kayak gini terjadi sama kalian. Terus gimana sih cara pemimpin yang baik ngatasin masalah-masalah yang ada di kelompoknya? Komunikasi yang efektif adalah dasar dari kepemimpinan yang baik. Ini melibatkan kemampuan untuk mendengarkan yang baik. Dan untuk mendengarkan dengan baik, menyampaikan pesan dengan jelas, dan memahami perspektif orang lain. Namun, menjadi pemimpin yang efektif dan menguasai komunikasi bukan tanpa tantangan. Berbagai hambatan dapat muncul mulai dari perbedaan budaya hingga masalah personal dalam tim.
Kesalahpahaman dalam komunikasi dan masalah personal juga dapat menjadi tantangan besar dalam sebuah pemimpin. Betul. Nah, ini orang ngerti problemnya. Tangan gue, lagi gadang mulu sih. Iya sih, tapi benar juga. Tapi jadi pemimpin itu intinya harus semangat. Semangat. Setuju gak? Iya lah, lu pemimpin lu. Maaf ya, gue salah. Latihan umpan yang baik dan mediasi konflik. Ada beberapa cara untuk melatih menjadi pemimpinan. Jadi pemimpin itu adalah bisa memadamkan dan mediasi konflik apapun yang terjadi. Seperti tadi saya konflik dengan Gani, tapi saya harus bagaimana caranya untuk mendamaikan itu. Saya mendorongkan diri saya untuk menjadi lebih baik, di komunikasi tadi yang baik dan efektif lagi, dan menjadi satu perkataan untuk tim begitu. Ulet dan tekun adalah salah satu ciri dari seorang pemimpin yang baik. Selain ulet dan tekun, pemimpin yang baik juga punya sifat yang bertanggung jawab, entah akan dirinya atau entah pada kelompoknya. Ada sampah nih. Aduh, si cewek itu harusnya bisa beli lingkungan nih. Sip yang baik adalah kemampuan untuk menginspirasi dan memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin yang baik harus memiliki visi yang jelas, integritas, dan kemampuan untuk mempengaruhi dan membimbing timnya. Seorang pemimpin yang baik akan selalu berusaha untuk mengerjakan suatu hal yang dipercayakan padanya dengan sebaik-baiknya. Ketika dia memiliki sebuah tujuan, dia akan memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Tidak mengenal kata lelah, bahkan dia sampai lupa waktu. Seorang pemimpin yang baik haruslah bisa membangun kerjasama tim. Karena seorang pemimpin gak bisa tuh yang namanya kerja sendirian. Oke guys, jadi sepakat kan Joel chapter 1, chapter 2, chapter 3, Selgi chapter 4 sampai. Komunikasi yang efektif adalah dasar dari kepemimpinan yang baik. Ini melibatkan kemampuan untuk mendengar dengan baik, menyampaikan pesan dengan jelas, dan memahami perspektif orang lain. Jangan di rumah aja nanti sendiri. Dih, kok gitu sih, kan kita kan kerja kelompok. Kalau di rumah masing-masing mah kerja sendiri-sendiri lah. Mau kerja kelompok. Kan ada grup chat, bisa tanya di situ gimana sih? See you guys later. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Dalam kesimpulan, kepemimpinan yang baik dan komunikasi efektif adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dalam tim.
Dengan memahami dan mengatasi tantangan yang ada, serta menerapkan strategi-strategi yang telah kita bahas, kita dapat meningkatkan kualitas kepemimpinan dan komunikasi kita. Mari kita terus belajar dan berkembang untuk menjadi pemimpin yang lebih baik. Seorang pemimpin yang baik akan lebih memilih untuk melakukan teamwork secara langsung. Hal ini dimaksudkan agar kerjasama antar anggota tim dapat berjalan dengan baik. Hai semuanya, halo. Gimana nih kabarnya kalian hari ini? Selamat datang ya di vlog aku kali ini. Hari ini kita akan ngebahas topik yang super penting dan sangat menarik ini loh, yaitu kepemimpinan dan komunikasi dalam kepemimpinan. Di dunia yang udah super cepat ini dan penuh rintangan ini, menjadi pemimpin yang baik itu udah wajib banget loh. Tapi kita nggak cuma jadi bos loh, kita juga harus jaga dalam berkomunikasi agar semua anggota dalam tim bisa bekerja sama lebih efektif lagi. Yuk, kalian semua tonton vlogku sampai habis ya, karena kita akan ngebahas tips-tips dan trik-trik yang keren agar kalian bisa menjadi komunikator yang handal dan pemimpin yang baik. Let's go! Pertama-tama, topik yang akan kita bahas adalah kepemimpinan yang baik. Apa sih kepemimpinan yang baik itu? Kepemimpinan yang baik itu bukanlah orang yang hanya bisa menyuruh saja, tapi juga orang yang bisa menginspirasi dan memotivasi orang lain agar bisa mencapai tujuan bersama itu. Tapi dia juga harus punya visi, misi yang jelas, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dan bisa membimbing semua anggotanya agar bisa lebih baik lagi. Selanjutnya, kita akan masuk ke teknik komunikasi. Di dalam teknik ini adalah salah satu yang sangat penting untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Di dalam teknik ini kita diajarkan untuk bisa mendengarkan dengan baik, menerima persepsi orang lain, dan berbicara dengan jelas. Permisalan, jika di dalam kelompok lagi ada masalah, jadi kita harus bisa mendengarkan keluh kesah mereka dan harus bisa mencari solusi dari masalah tersebut bersama dengan para anggota tim itu. Tapi jadi pemimpin yang efektif dan jago berkomunikasi itu tidak selalu mudah loh. Mungkin banyak tantangan yang akan dihadapi nantinya, mulai dari perbedaan pendapat, perbedaan budaya, hingga permasalahan personal dalam tim yang harus kita selesaikan secara pribadi. Walaupun banyak tantangan yang ada, tetapi banyak pula loh cara untuk mengatasinya. Mungkin kita bisa mengikuti seminar-seminar pembelajaran komunikasi, pembelajaran tentang mediasi komunikasi, menerima dan kasih sayang kepada orang lain secara konstruktif. Semua cara itu bisa membantu kita biar bisa menjadi komunikator yang lebih efektif dan pemimpin yang lebih baik lagi. Nah, itu semua adalah tips-tips dari aku untuk kepemimpinan dan komunikasi dalam kepemimpinan. Kepemimpinan yang baik dan komunikasi yang efektif adalah salah satu kunci kita untuk berhasil dalam tim. Jadi kalian semua jangan pernah takut untuk belajar dan berkembang terus ya. Semangat! Terima kasih ya kalian semua sudah menonton vlogku ini sampai habis. Dan jangan lupa kalian untuk like, subscribe, and comment. Dan nantikan vlog-vlogku selanjutnya. Bye-bye! Dah! Jadi kesimpulannya, kepemimpinan yang baik dan komunikasi yang efektif adalah kunci dari keberhasilan tim. Jadi untuk memahami dan mengatasi tantangan yang ada di sebuah tim, maka kita dapat meningkatkan kualitas kepemimpinan dan komunikasi kita sesama tim. Itu sih. Yes, mantap.
Thank you.